Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran pagi ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan bisa memimpin doa terlebih dahulu. Siap tidak doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Boleh kembali ke tempat duduk. Untuk hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Said. Untuk hari ini semua masuk deh, nggak ada yang sakit, tidak ada yang izin. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat. Ada kompetensi dasar yang akan kalian miliki setelah mempelajari tentang fungsi kuadrat, yaitu kalian bisa menjelaskan fungsi kuadrat dengan bantuan tabel, bisa menggunakan persamaan, dan juga bisa menggunakan grafik. Yang selanjutnya kalian juga bisa menyajikan itu biasanya kalau dalam bentuk grafik kalian bisa menggambar grafik fungsi kuadrat di dalam sistem koordinat kartesius. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, kalian bisa menjelaskan dan menyajikan fungsi kuadrat dalam bentuk tabel, ada persamaan, dan ada yang namanya grafik. Sebelum ke fungsi apa itu fungsi kuadrat, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang persamaan kuadrat. Nah, dalam bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BE plus C. Jadi persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang pangkat tertingginya adalah berapa tuh pangkat tertingginya di sini? 2. Kalau persamaan linear
fungsi kuadrat yang dituangkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contoh bentuk fungsi kuadrat. Dia fungsi kuadratnya melengkung ke bawah. Terus ada ini, mesti kalian udah tahu ya, kalau misal di Dufan atau di Sinarjo Bandung ada yang namanya roller coaster. Kan dia lintasannya itu seperti contoh fungsi kuadrat. Ini ada jembatan terbuka ke atas. Jadi fungsi kuadrat itu nanti namanya grafiknya itu dinamakan grafik parabola. Ini ada juga tendangan Ronaldo. Ini ada lintasan bola basket. Nah, ini pasti kalian sering memainkan ini ya. Permainan Angry Bird. Kalau eliminasi yang di atas itu kan pasti kan tarik garis nanti akan membentuk suatu grafik fungsi kuadrat. Ini air mancur yang disemprot berbentuk parabola terbuka ke bawah. Ini ada jembatan. Nah, ini ada bangunan berbentuk parabola terbuka ke bawah. Jadi yang fiturnya melengkung ke bawah itu ini saat melakukan ayunan maka lintasannya terbentuk parabola terbuka ke atas. Nih, nanti loh dulu di lapangan bawah itu pernah mencoba panahan dilambat terbuka ke bawah. Terus ada lintasan roket. Nah, yang sering keluar di fungsi kuadrat nanti adalah lintasan roket. Atas atau ke bawah itu ada beberapa syarat. Nah, kalian nanti untuk menentukan dia membuka ke bawah atau membuka ke atas nanti akan dilakukan secara berdiskusi kelompok ya. Nanti di sini saya akan berikan lembar kegiatan peserta didik. Bisa salah satu perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Oh, sudah semua deh. Coba kalian perhatikan dulu di situ pokok bahasan yang akan kalian pelajari yaitu tentang fungsi kuadrat. Di sini kalian akan menggambar grafik tentang Y sama dengan AX kuadrat. Nah, di situ ada beberapa petunjuk. Yang pertama, kalian mengamati langkah-langkah menggambar grafik fungsi sederhana yang berada di dalam tabel. Di sini disediakan 3 tabel. Yang pertama untuk Y sama dengan X kuadrat ada apa lagi? Y sama dengan X kuadrat dan ada Y sama dengan 2X kuadrat. Setelah kalian mendapatkan titik koordinat, nanti titik koordinat itu dituangkan ke dalam kertas milimeter blok yang sudah didapatkan. Nanti di situ akan ada 3 grafik yang kalian gambarkan menggunakan 3 warna yang berbeda ya. Oke, boleh dimulai dari sekarang. Saya beri waktu 25 menit. Oke. Untuk bisa ada Y sama dengan min X kuadrat dan ada Y sama dengan 2X kuadrat.
nanti hasilnya berapa. Kalau ada yang menanyakan bisa angkat tangan ya. Untuk membuat koordinat kartesiusnya nanti ini dibagi biar proporsional. Ini kan kotaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti saya ambil yang tengah-tengahnya. Berarti ada di kotak 3 sama 4 amarannya sini. Digaris ke bawah. Ini jadi sumbu apa ya? Vertikal. Namanya sumbu ini. Sekarang yang datar ada bercai. Apa ini? Terus yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti tengah-tengah yang mana? Jadi sumbu X. Jangan lupa dinamai. Terus yang atas ini kalau koordinat kartesius kan dia tak beringga, maka di sini diberikan tanda anak panah dan dinamai sumbunya. Nah, berarti tengah-tengahnya ini antara kotak 3 dan kotak 4. Ini tengah-tengahnya. Sekarang yang sumbu X itu yang vertikal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi yang 4. Dengan matrix kuadrat boleh pakai warna biru. Yang penting nanti ada 3 Tetap dikit, ya, ini gambarnya satu-satu dulu yang Y sama dengan kuadrat. Kalau sudah digambar, nanti titik-titiknya ini dihubungkan. Dengan matrix kuadrat itu bisa pakai warna yang lain. Itu juga digambar, diselesaikan dulu, baru nanti ganti yang Y sama dengan 2X kuadrat. Min 3,9. Ini kan paling tinggi berapa? 18. Nah ini kan nanti kalau terlalu kecil kita kan nggak bisa mengidentifikasi dia membuka ke atas atau lebih besar atau lebih kecil dari grafiknya. Jadi ini nanti dibuat yang besar. Ini kan ada berapa kotak ini? 6, maka dibagi 2 yang di tengah nih.
Terus yang ke bawah yang nanti untuk sumbu X, maka ini kan ada 8 kotak. Kalau dibagi 2 adalah 4, maka di kotak setelah 4 buat untuk sumbu X, yang ini vertikal sumbu X. Maka biasanya depannya angkanya berapa? 1. Jadi nanti ditulis ini Y sama dengan 1x kuadrat. Kalau kalian sudah gambar ini kan bisa menentukan dia terbuka ke atas atau dia terbuka ke bawah. Jadi gambar dulu baru bisa menyimpulkan. Ini kan satu dulu yang Y sama dengan x kuadrat. Titiknya ini dituangkan di sini dulu, digambar. Kalau sudah selesai baru yang Y sama dengan min x kuadrat. Berarti kalau Y-nya 15 dia ada di angka skala positif. Terus X-nya min 3 berarti dia ada di sebelah kiri. Ini jangan lupa ditulis kalau Y sama dengan min X kuadrat, koefisien di depan X kuadratnya berapa? Y sama dengan min 1x kuadrat. Jadi sekarang yang ini dulu grafik Y sama dengan 2x kuadrat. 2x kuadrat yang warna ungu membuka terbuka ke atas. terus yang di sini Y sama dengan x kuadrat dan Y sama dengan 2x kuadrat sama-sama membuka Ke atas. terus dilihat gambarnya yang x kuadrat dengan Y sama dengan 2x kuadrat lebih besar yang mana grafiknya? Y sama dengan 2x kuadrat. Ini kan bisa di sampai atas kan bisa di sampai atas no? Berarti yang lebih besar 0,0 jangan lupa 0,0 terus ini 1,1 ada 2,4 ada 3,9 sekarang dihitungkan titiknya bawah ya naik terus ke bawah melengkungnya di 0,0 ini kita ganti pakai warna yang beda. Ini kalau gambar sama kuadrat ini pas titiknya. Sedangkan kalau sama kuadrat ini masih gambarnya apa? Padahal kalau kita misal nyoba angka 4 boleh nggak? Kalau nyoba angka 4, kita angka min 4 sama 4 boleh nggak di sini? Boleh toh? Mbak Ika boleh masuk ke depan. Dijelaskan ke teman-teman hasil diskusi kelompoknya. Sama dulu. Ada yang bawa sasaran ini, ada yang membawa
bisa ditulis Y sama dengan 1x kuadrat. Yang kedua yaitu Y sama dengan min x kuadrat. Y sama dengan min x kuadrat. Dan membuka ke bawah. Dan yang ketiga yaitu Y sama dengan 2x kuadrat. Warna biru membuka ke atas. Jadi dapat disimpulkan bila A ini semakin besar, maka gambarnya akan semakin besar. Jika ini contohnya seperti 1x kuadrat. Tapi jika A-nya semakin besar, contohnya 2x kuadrat, maka gambarnya akan semakin sempit. Ada yang mau ditanyakan ke kelompoknya Mbak Ika? Sama atau beda dengan hasil yang kalian peroleh? Mungkin nanti ada perbedaan di pembuatan skalanya ya. Contohnya di sini dipunyai Mbak Ika yang skalanya angka 1 dengan angka 2 berbeda ini tidak sama. Jadi kalau di koordinat kartesius itu skalanya harus sama. Di sini untuk skala 1 itu pakai kotak yang kecil, sedangkan jarak antara 1 dengan 2 itu adalah 2 kotak. Jadi harus sama. Ketika dari 0 ke 1 itu bisa jaraknya 2 kotak, berarti kalian gambarnya harus 2 kotak. Dari titik 0,0 ke atas ke bawah satunya juga harus 2 kotak. Diberi aplaus dulu untuk kelompoknya. Ada 3 warna. Jadi kalau yang Y sama dengan X kuadrat, maka nanti grafiknya yang merah. Yang merah ini akan membuka ke atas. Kalau yang Y sama dengan min X itu akan membuka ke bawah. Sedangkan kalau Y sama dengan 2X itu yang bergambar biru, ini akan membuka ke atas. Coba perhatikan yang Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 2X. Kalau koefisien di depan X kuadrat semakin besar, maka grafiknya semakin sempit atau semakin besar? Semakin kecil atau semakin sempit ya? Ini semakin sling ke atasnya. Kalau yang A-nya lebih semakin besar. Boleh kembali ke 4. Nah, dari semua tadi sudah bagus semua ya gambarnya. Mungkin ada beberapa yang salah di perhitungan. Nah, untuk lebih memahami tentang grafik tersebut, saya akan memberikan kuis ya. Ada satu soal yang harus kalian kerjakan menggunakan tablet dan digambar di koordinat kartesius. Boleh dibaliknya gambarnya. Kalau di depan tidak cukup, boleh dibaliknya ya. Ingat nanti skalanya harus sama. Nanti kalau skalanya berbeda, maka gambarnya perbesarannya juga akan beda. Selesai semua ya? Kumpulkan di salah satu temannya, nanti dijadikan satu. Nah, dari yang kalian
satu atau bilangan negatif. Kalau A-nya negatif, maka nanti kurvanya adalah membuka ke bawah. Nah, ini gambar tadi yang kalian peroleh ya. Yang merah itu Y sama dengan 2x kuadrat, yang hitam Y sama dengan x kuadrat, yang biru ini adalah Y sama dengan min x kuadrat. Coba perhatikan yang gambar hitam dan gambar merah. Koefisien x kuadratnya yang gambar hitam angka berapa? 1. Yang merah koefisiennya angka 2. Jadi kalau koefisiennya semakin besar, nanti gambarnya akan semakin sempit atau semakin lebar? Semakin sempit. Jadi kalau A-nya lebih dari 0 dan A-nya semakin besar, nanti gambarnya akan semakin sempit. Sudah paham? Atau mau ada yang ditanyakan lagi? Dari rangkaian pembelajaran tadi, nah saya minta ada perwakilan dari kelompok untuk menyampaikan pembelajaran tadi apakah menyenangkan atau ada masukan untuk pembelajaran selanjutnya. Mau dari kelompok mana? Dua kelompok? Ada bicara? Atau Mbak Rainanda boleh? Ayo, enggak apa? Mbak Indah Nanda juga enggak apa? Boleh mengutarakan pendapat tentang bagaimana pembelajarannya biar ada perbaikan untuk kedepannya. Monggo. Pakai bahasa Indonesia. Ada yang mau berpendapat? Gimana pembelajaran untuk hari ini? Sudah memahami atau tidak? Ya, kalau sudah dipahami, nah untuk yang selanjutnya agar kalian lebih paham lagi, maka nanti dikerjakan di buku paket kalian halaman 98 ya. Dan juga jangan lupa dipelajari materi selanjutnya yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang menggambar grafik Y sama dengan AX plus BB. Untuk pembelajaran kali ini sampai di sini